Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di Kampus Taklim Ma'rifat Jakarta, Sunter. Judul yang kita angkat kali ini adalah definisi sederhana mengenal Allah. Ingat ya, kita di dunia maka hukumnya adalah hukum kenyataan konkret. Maka sifat dunia yang baru ya, baru itu terbarukan dan akan selalu baru, berubah, mengikuti hukum ruang dan waktu. Maka sifatnya terbatas. Zaman dulu terbatas ya dulu. Zaman sekarang ya sekarang. Nanti ya nanti. Ya. Makanya rumus dunia, ilmu dunia adalah harus limited atau terbatas, terdefinisi dan tergambar. Maka harus terang benderang. Maka harus konkret. Yang konkret maka harus ilmiah. Nah, sekarang pertanyaannya, kita saat di dunia harusnya kan mencari Tuhan di dunia, betul ya? Karena nggak mungkin kalau di dunia mencari Tuhan di akhirat, jalanmu harus lewat dunia dulu. Nah, bagaimana kau mengenal Allah yang di dunia? Padahal Allah mempunyai sifat wujud. Itulah pertama kali kau syahadat. Kalau kau ketemu sifat wujudnya, tapi dia bukan yang wujud itu ya. Dia ada di baliknya wujud. Nah, pertanyaannya, peribadatan menuju Tuhan. Nah, karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, hanya untuk menyembah berarti berbakti. Maka harusnya kita tahu arah berkiblat, tahu dan kenal yang disembah. Bagaimana kau akan menyembah sesuatu yang tidak kau kenal? Kan sia-sia. Bagaimana kau bersaksi tapi nggak tahu apa yang kau saksikan? Kan sia-sia. Bagaimana kau sholat tapi nggak kenal akan yang kau sembah? Sia-sia. Nah, definisi sederhana, kenal, ya, ingat ya, karena ilmu dunia ada ilmu kenyataan, maka harusnya nyata apa khayalan? Nyata. Makanya ilmu dunia pasti dibatasi dengan hukum rumus ruang dan waktu. Nah, saya tanya, khayalan bisa dipakai acuan di dunia enggak? Tidak bisa. Pemikiran? Pendapat? Angan-angan, dogma, cerita, teori, nggak bisa. Ya, ingat ya, dunia, makanya hukum dunia pasti berdasarkan kenyataan. Barang bukti ataupun saksi yang benar-benar melihat dengan mata kepala sendiri, betul ya? Beda dengan hukum alam mimpi. Karena hukum alam mimpi ya terserah kau, ngayal bebas ya karepmu. Tapi ketika ilmu dunia, maka harus ilmu yang terbatas ruang dan waktu. Nah, ketika
kita menyebut kenal sesuatu. Ya, kenal ya. Kenal itu pun berlapis-lapis ya. Minimal kenal itu adalah tahu yang dikenalinya. Dan kalau ditanya yang mana, kau bisa nunjuk. Itu minimal ya. Contohnya gini. Di meja saya ini banyak barang. Ada spidol, ada penunjuk, ada lonceng, ada pokari, ada tisu, ada HP. Nah, kalau kau kenal pokari, ya katamu kenal pokari, masa kau menunjuk ini? Ketika saya tanya, mana yang disebut pokari? Ini. Salah. Minimal kau harus kenal, mana pokari? Ini loh. Minimal bisa nunjuk. Sama seperti ya, kau kenal Manar, anak kolong Sunter. Kenal, mana orangnya? Minimal kau bisa nunjukin, entah fotonya, entah itu orangnya, minimal harus bisa nunjukin. Kalau kau nggak bisa nunjukin sama sekali, berarti kau nggak kenal. Paham ya? Dan kenalmu itu berlapis-lapis. Ada yang kenal orangnya. Ada yang kenal orangnya, anak siapa, rumahnya mana, umurnya berapa, kerja di mana, ciri-cirinya. Kenal lebih intim lagi, lebih intens lagi gitu ya. Nah, minimal kenal itu adalah kau bisa nunjuk. Yang mana sih Manar? Misalkan ya, kau tahu fotonya. Ini loh orangnya. Loh, itu ya, paham ya? Minimal bisa nunjuk. Atau di antara banyak orang, yang mana yang namanya Manar itu? Itu loh, yang pakai kacamata. Loh, itu minimal. Minimal itu bisa nunjuk. Di atas minimal ya, tahu alamat dan sebagainya, tahu sifat-sifatnya. Nah, makanya tahu sifat af'al zat. Nah, itu nanti minimal kau itu kenal di dunia yang nyata. Karena apa? Dunia bukan khayalan. Dunia bukan angan-angan. Kalau kau bermodalkan angan-angan di dunia, maka kau menjawabnya dengan angan-angan. Kau kenal Allah? Kenal. Yang mana Allah? Allah itu ada karena Dia Maha ada. Loh, bukan itu. Ya. Kau kenal lonceng? Kenal. Tahu lonceng? Iya tahu. Yang mana lonceng? Ini loh. Loh, enak toh? Ngaku kenal Allah. Nah, terus ditanya, yang mana Allah di dunia ini? Yang mana kira-kira ya? Ya yang kira-kira yang di balik Ka'bah itu. Loh, wah, kira-kira. Dan ya, tidak ada penjelasan ilmiahnya, bahaya sekali. Karena ya, Quran sendiri menerangkan ya, keberadaan Allah itu berlapis-lapis ya. Allah yang di ars ya. Allah yang di balik dada. Allah yang di dalam setiap pandangan. Allah yang ada di dalam dirimu. Kemudian Allah di langit, Allah di bumi. Macam-macam ya. Nah, tetapi Allah lebih dekat daripada urat leher. Nah, tetapi pertanyaannya, kalau kau kenal, yang mana Allah itu? Kan harusnya bisa nunjuk. Kalau kau kenal Allah di dunia, karena kau di dunia, yang mana spidol? Ini loh, enak toh? Itu jelas, harus jelas. Dan karena Allah sifatnya wujud, maka interaksimu pertama dengan Dia lewat panca inderamu adalah panca indera mata. Jelas toh? Karena wujud adalah ada yang bisa kamu lihat. Lah bunyi ada yang bisa kamu dengar. Maka cocok gak? Sifatnya Allah wujud dan syahadat itu bersaksi. Cocok. Lah masa sifatnya wujud kemudian kau menjelaskan dengan angan-angan? Gak cocok. Ya. Kalau kau di dunia sifatnya baru, maka harus jelas, terbatas, tergambar dan terdefinisi. Nah, duluan mana kau ingat sama interaksi dulu dengan panca inderamu? Interaksi dulu. Kau ingat kentut dari apanya? Dari bunyi dan baunya. Jelas ya? Kau ingat suara tadi, musik tadi, gembreng tadi, karena dari suaranya kau dengar. Jelas ya? Lah Allah itu yang mana? Bisa kau ingat yang mana Allah? Ingat apanya? Ingat ya?
mengingat itu pasti didahului dengan interaksi dengan panca inderamu dulu. Entah satu, entah dua, entah sekian. Tapi minimal ada satu panca inderamu yang berinteraksi. Baru kau bisa ingat. Yang kau ingat apa? Yang berinteraksi dengan panca inderamu. Kalau interaksi dengan panca indera matamu ya bisa kau lihat dengan, kau ingat dengan wujudnya. Kalau dengan telingamu ya kau ingat dengan suaranya. Kalau berinteraksi dengan rasa lidahmu ya kau ingat rasanya. Gitu loh. Jelas. Nah inilah kelemahan ulama-ulama sekarang. Gak ada yang cerita, gak ada yang bisa menjelaskan praktek syahadat. Nah, ilmu dunia, ilmu akal, sifatnya baru karena akal itu baru. Akal pembawaan jasmania. Dan yang baru pasti terbatas, terdefinisi, tergambar. Sedangkan hakikat itu ilmu roh. Roh sudah nggak terpengaruh oleh hukum ruang dan waktu. Maka ketika kau di dunia, ilmunya harus jelas. Tetapi kau mau belajar ilmu hakikat, metodologinya yang harus jelas. Karena ini tidak dipengaruhi ruang dan waktu, ini dipengaruhi dengan ruang dan waktu, harus jelas. Ya. Dunia harus jelas ya ini ya. Tapi ini rumus metodologinya harus jelas. Nah, agama kalau dipengaruhi ruang dan waktu itu agama syariat. Maka harus konkret sifatnya. Tapi kalau agama yang hakikat harus lewat metodologi. Karena akan ketemu semua hakikat dari seluruh agama loh. Enak toh? Ini yang sudah kacau luar biasa. Orang yang lulusan Kairo S3 sudah dianggap pakar agama. Bukan. Agama bermula makrifat. Dan gak ada makrifat kalau tidak lewat hakikat. Hakikat pun gak bisa diomong karena itu murni praktek ilmu roh. Roh gak ada cocot, gak ada wujud, gak ada rupa, gak ada suara, gak ada lafal, gak ada huruf. Maka praktek hakikat diterangkan di dunia menjadi ilmu tarekat atau cara praktek atau metodologi. Itu dia. Sedangkan teori, cerita, wacana, hukum, kaidah, norma, undang-undang itu yang disebut ilmu syariat. Ya. Dan ini harus jelas dunianya. Ini harus jelas metodologinya. Nah sekarang ya tidak ada jembatan antara ilmu syariat ke hakikat. Terus gimana? Akhirnya orang beragama hanya dengan interpretasi. Ini mabuk syariat dogma. Ada yang praktek hakikat tanpa lewat tarekat. Ngelenik kabeh, fata morgana semua. Fenomena semua ya, omongan ngelantur semua ya. Dua-duanya gak ada yang ilmiah. Syariat yang fasik dan hakikat yang sindik disikat habis sama Mr. TM. Habis. Makanya gak ada satupun ya, ulama satupun yang nongol dengan dakwah kami. Padahal saya kasih ya dosisnya agak lebih tinggi lah ya. Dengan bahasa cuk, jancuk, picek, matamu asu, tailah, sucuk, kimai, pantek, celeng. Gak ada yang nongol menjelaskan syahadat. Nah, bersaksi, ingat ya, secara teori ya diucapkan, dipahami betul gak? Dipahami, diresapi, diangan-angan itu namanya teori. Kalau prakteknya bersaksi di sini, ya harus kau saksikan dong. Untuk bersaksi. Paham gak namanya berjoget ya gini-gini tuh gak ya? Iya gak? Bernyanyi ya gini. Iya gak lo? Lah bersaksi ndelok ini lo jelas. Bersaksi kok mengucapkan. Bersaksi apa nggih moto ya? Ngucapkan nggih cocot gak lo? Beda lo. Inilah kelemahannya. Gak satu pun ulama kiai Ustadz Gus Buya Habib yang mengerti akan Rasulun min anfusikum. Bahkan dianggap itu adalah Rasul zaman dahulu. Lah kalau Rasul zaman dahulu sambunganmu mana? Kamu hidup di zaman ini. Secara dunia kau telah terpisah. Dunianya saja terpisah, apalagi keilmuan rohaninya, apalagi nggak bisa nyambung. Maka kata Nabi benar ya, kalau kau di dunia tersesat, apalagi di akhiratmu, betul nggak? Di dunia aja sesat, apalagi di akhirat. Makanya ya, ini ilmu yang jelas terang benderang. Cuman bahasa kami aja yang ya seksi ya. Bahasanya agak koboyan. Sengaja. Kenapa? Saya tahu ini kelemahan yang nggak mungkin bisa
dibantah ya. Kelemahan kiai-kiai ulama Ustadz Gus Habib. Mereka sama sekali nggak ngerti agama. Cuman pinter akalnya, pinter hafalan, teori, pinter ngomong, juga perilakunya lemah lembut. Padahal itu adalah agama dunia. Sedangkan agama yang asli, kan dirimu yang roh, bukan dirimu yang jasmani. Karena jasmani kan baru. Akal pembawaannya jasmani. Akal baru nggak? Baru. Dunia baru nggak? Baru. Jasmani baru nggak? Baru. Kau yang ini harusnya praktek itu. Yang kodim. Alamu alam kodim. Tuhanmu maha kodim. Ini. Tapi kau belajar lewat alam ini. Makanya ilmiun wa amaliyun. Yo, ma'rifat. Coba ya. Kalau ma'rifat nggak lewat amaliyun. Nggak mungkin. Makanya kata Allah ya, ilmu yang hakul yakin yang diterima, betul gak? Lewat Nabi ya, sampaikan dia. Lah enggak mungkin kau hakul yakin kalau enggak lewat ilmiun. Kalau kau diceritai ya agama berdasarkan khayalan, angan-angan, dogma, interpretasi dan pendapat. Tapi enggak bisa dipraktekkan ya, buat apa? Ya, buat apa? Makanya sekarang ya, orang sini pinter-pinter lulusan Kairo. Ada banyak ulama-ulama besar itu ya, tapi ulama dunia. Bicara praktek sama sekali nggak ngerti. Baru syahadat sudah buyar itu, nggak mungkin ada nongol. Saya 3 tahun ya, satu aja lo nggak ada nongol. Betul nggak? Sampai sekarang loh saya goblok-goblokan ulama Kiai Ustadz Gus Habib perkara syahadat. Nggak mungkin nongol. Saya kan ngomong di depan. Biar saya gitu kan nggak mungkin nongol. Karena mereka nggak ngerti. Loh, saya ngomong di depan loh ya. Mereka nggak mungkin nongol. Biarpun Habib, ulama, Kiai, Ustadz Gus Buya, nggak mungkin nongol. Nah, ingat ya, ini ditonton orang ya, dinilai orang ya. Mudah-mudahan ini digoreng sama David Saguna atau Donald dengan Warta Kabar Baik atau channel David Saguna atau Wartawan Injil ya. Ingat ya, kalian ditonton orang ya. Dan langsung dinilai orang. Berarti memang kalian tidak ngerti sama sekali tentang agama. Loh, agama kalau enggak praktek di alam roh ya bukan agama namanya. Syariat itu undang-undang, pengetahuan, cerita, dogma, dunia. Ini ilmu konsumsi akal. Dipakai tidur hilang. Sedangkan prakteknya ini kan baru tadi. Praktek adalah dengan roh. Dirimu yang asli, dirimu yang kodim. Roh prakteknya di akhirat. Akhirat alam yang tidak terpengaruh oleh hukum ruang dan waktu. Beda, ini sifatnya beda. Maka ini kau harus memakai metodologi. Nggak ada zaman dulu, sekarang atau akan datang, nggak ada. Nggak ada wujud, nggak ada rupa, nggak ada jenis kelamin, nggak ada rupa, nggak ada lafal, nggak ada huruf. Waktu nggak ada. Maka membuktikan ini kau harus ketemu metodologi. Baik zaman Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, sama metodologinya. Tapi ini berbeda zaman, kau akan terpengaruh oleh gambaran wujud, ruang, dan waktu. Nah, ini bedanya ya. Berbeda jarak, syariat pun berubah karena nggak cocok. Masa di zamanmu sekarang ayat-ayatnya misalkan ya, aturan di RT ini misalkan ya, dilarang memelihara kuda melebihi 5 ekor. Itu kan dulu, sekarang kuda nggak ada. Teleknya juga jangan ditaruh di depan rumah. Nggak ada, sudah nggak ada kuda sekarang ini. Ini kampung yang ada motor. Betul nggak? Sudah nggak cocok. Syariat Nabi Musa benar apa salah zaman itu? Benar. Baik apa enggak? Baik. Kenapa nggak dipakai sama Nabi Isa? Beda zaman. Syariat Nabi Isa benar apa salah? Benar. Baik apa jelek? Baik. Kenapa nggak dipakai sama Nabi Muhammad? Nah, kenapa beda zaman? Kok ada
syariat agama yang berbeda-beda. Karena zamannya beda. Karena syariat itu ilmu akal, ilmu dunia. Yang dunia terpengaruh oleh hukum ruang dan waktu. Kau zaman ini harusnya kiblatmu zaman ini dong, masa zaman lalu. Bersaksi ya harus melegar gini loh. Nah, ini bersaksi. Bersaksi kok yakin, ya beda. Bersaksi kok pendapat. Hampir semua ulama ya, syahadat cuman berkeyakinan, ya enggak lo? Kalau gitu Pak, ya rubah syahadatnya kalau berani. Aku berkeyakinan, lebih cocok. Aku berpendapat, lebih cocok. Ya, daripada aku bersaksi itu prakteknya yakin. Ditanya, yang mana Allah yang di dunia? Nah, tadi kan ya, kenal itu minimal bisa nunjukin siapa dia, itu enggak? Minimal ada orang tanya, kau kenal Bang Manar? Kenal. Yang mana sih orangnya? Itu loh, yang pakai kacamata loh, jelas ya. Yang mana sih orangnya? Ini loh fotonya, loh, jelas loh. Minimal bisa nunjukin. Karena kau di dunia, kenal di dunia, ya bisa konkret dong. Masa ya, kau kenal di dunia, tapi gak bisa nunjukin. Kau kenal Bang Manar? Kenal. Yang mana orangnya? Yang mana ya kira-kira? Kalau gitu ciri-cirinya gimana? Ciri-cirinya gimana kira-kira? Alamatnya? Gak ada yang tahu, itu namanya gak kenal. Paham ya? Minimal bisa nunjukin. Loh, kalau kau telah ketemu ya bersaksi, kan bisa nunjukin. Betul gak? Kecuali kau berangan-angan. Nah, saat ditanya, yang mana yang Allah, yang mana Rasulullah zaman ini? Gak ada yang ngerti, kan aneh. Lah kalau gak ketemu, gak kenal, bisa kau ingat? Lah kalau kau gak ingat, terus gimana sih ibadahmu sholat, jungkrak-jungkrak, gimana coba kira-kira? Mending ke gym, bentuk body ya gak? Daripada sholat, sudah capek, bosen, gak enak, tertekan, masuk neraka lagi. Iya kan? Enggak, cara mengingat Allah gimana? Kan gak ada yang bisa menerangkan coba. Gak ada. Ulama kiai ustadz sekarang ini ya, kebanyakan gak ada yang ngerti agama. Teori agama memang pinter. Ahli fikih itu bukan ulama. Ahli baca tulis Quran itu bukan ulama. Ulama itu ya dari asal kata orang alim. Alim orang berilmu. Ilmu yang standar Nabi adalah hakul yakin. Berarti praktek ya. Dan ulama warasatul anbiya. Mewarisi Nabi. Bukan asal orang disebut ulama asal bisa baca tulis Quran. Bukan. Dia diwarisi dan mewarisi. Minimal spirit visi misinya sama dengan Nabi. Nah, kalau ada ulama ya, kemudian nggak bisa menunjukkan Allah secara hakul yakin. Kemudian kalau Nabi kan setiap zaman ada Rasul ya juru selamat. Maka ulama juga visi misinya sama dengan Nabi. Nah, kok ada ulama kok kemudian cari kaya, jualan ayat, nggak bisa menunjukkan arah menuju Allah, jalan dan caranya, itu namanya bukan ulama. Kan saya geber. Hei, ulama-ulama di dunia, kan saya tanya, yang mana Allah di dunia ini? Kan harus ada wujudnya di dunia. Karena Allah sifatnya wujud. Ayo, pelan-pelan. Nek gak percaya. Allah wujud kita mbako. Loh. Mukhalafatu lil khawadisi. Wujud, dan itu terpisah ya sifat wujud itu. Itu mutlak. Kalau kau nggak ketemu wujudnya, nggak ketemu sifat-sifat yang lain. Kalau kau nggak ketemu Wak Manar, gak roh mripate piye modele, itu cara ngomongi piye, alamat piye, gak roh. Wujud dulu. Nah, ini dia. Nah,
Ini bukan pengetahuan ya. Kalau di sini kau tahu pengetahuan. Syahadat ya pengetahuan ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nah, pengetahuan artinya ya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang aku sembah kecuali Allah dan bla 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 bla. Itu pengetahuan. Prakteknya gak usah mau omong pun gak apa-apa. Oh, boleh. Walaupun gak perlu aku ngomong ya. Aku bersaksi di tanganku ini adalah Pocari Sweat Ion Supply Drink. Nah, kemasan bla 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 bla. Gak perlu diomong. Yang diomong berarti cerita atau pengetahuan atau teori. Joget maksud kamu bilang joget gini dok. Set. Iya gak lo? Ya bukan lo? Masa kok cerita joget namanya duduk joget. Iya gak? Nyanyi masa ono. Nyanyi bukan gitu. Nyanyi itu contohnya malam ini ku sendiri. Ya itu nyanyi gitu. Nyanyi kok diomong, nyanyi, itu jenenge deleming. Paham gak? Bersaksi kok diomong, itu jenenge deleming. Loh, ini gamblang loh ya. Sekarang ini parah ya. Orang-orang sekarang itu agamanya bukan membuat pintar, tapi malah goblok. Karena apa? Jujur aja nggak mampu dia loh. Kau jujur loh, sholatmu oleh apa coba selama ini coba? Kau kenal tapi Gusti Allah. Kenal Nabi Muhammad, kan cerita. Nah saya tak omongi, Gusti Allah di dunia itu wujud. Loh, enak ya? Ana wujudnya nang donya lho, enak toh? Dan ada Rasulullah zaman ini wujud loh, enak toh? Aku lho ya, kalau ngomong salah sudah pasti tangkap polisi. Ya bukan lho? Loh apa salahnya kalau orang salah ditangkap polisi gampang, tapi ini ilmiah. Apa gak saya diamati oleh tim cyber Polri? MUI, pasti diamati. Dan kenapa gak ada satupun yang nongol? Ulama-ulama. Karena ngomong saya itu ilmiah. Logik ya. Ini di dunia ngomong ilmu dunia. Satupun gak ada yang mengerti praktek syahadat. Teori syahadat? Oh banyak. Betul ya? Nyanyi ya nyanyi. Bukan nyanyi. Bukan ya? Joget. Joget, bukan joget-joget gitu ya, bukan omongan ya, tapi goyango, bersaksi ya, delok, betul ya? Masa diomong karepmu ya, gak ngomong karep, betul gak ya? Jadi gitu ya. Alhamdulillah, nanti ada tamu dari Singapura, baru landing dia, beliaunya, nanti akan ketemu Mr. TM di Sunter ya. Nanti kami ajak podcast di sini ya. Beliau sangat interest dengan dakwah kami karena ilmiah dan to the point, mudah dimengerti, nggak berdele-dele, logik masuk akal dan mempertemukan seluruh pandangan agama dan agama ditawarkan dengan konsep rahmatan lil alamin, bukan khusus bolo-boloin, enggak ya. Nanti kami juga akan lanjut ke Pondok Rangon ya. Mudah-mudahan Pak Mister ini dari Singapura itu berrezeki ya gabung bersama Taklim Ma'rifat ya. Amin. Tetapi in prinsip ya, kami tidak nyari murid. Kami tidak ada kepentingan duniawi. Jadi jangan salah tafsir ya. Saya memberikan syarat baiat itu adalah tidak dengan nominal tertentu ya, tapi dengan sedekah. Tapi masuk kampus Taklim Ma'rifat itu wajib dengan rukun syarat. Karena apa? Biar enggak aur-auran orang masuk ke sini. Karena ini ilmu khusus. Disampaikan ke umum, maka wajib difilter dengan filter yang khusus. Akhirnya sapi masuk, wedus masuk itu. Telek masuk, bedas masuk. Akhir jadi ilmu sampah, betul ya? Nah, jadi nanti akan kami bikin podcast sama beliaunya. My friend fight from Singapore and maybe
at 10 o'clock ya. Gayane lho, Pak. Gayane. Siap-siap ngomong cara Singapura, Pak. Ya, gayane ngono, Pak. Wes buju-bujuan. Pokoknya gampang ya. Bahasa Indonesia ditransfer bahasa Inggris ke gampang. Karek nambahi S. Ya, ini kan enggak. Ngerti apa? Iki apa? Bell. Bahasa Inggris apa? Bells. Gitu. Enggak. Iya enggak? Enggak, Pak. Tisu. Bahasa Inggrisnya apa? Tisus. Gitu. Gampang. Gampang, Paul. Alright? Red. Understand? Stand. Pokoknya Inggris itu tambah S kan enggak ya? Ya. Jadi Anda dimanapun Anda berada ya, jangan nafsu kalau mau belajar di sini ya. Jangan telepon saya. Saya itu nggak butuh Anda. Itu in prinsip ya. Kecuali saya explore Anda untuk cuanisme, misalkan atau apa. Saya nggak butuh. Ya, duit saya banyak berpeti-peti, betul nggak? Kalau tahu, iya nggak Pak ya? Kalau tahu, cuma saya juga nggak tahu. Saya juga nggak tahu, ya. Gitu ya. Ya. Jadi kamu jangan ngotot. Belajar di sini kau harus jinak ya. Di sini bukan ilmu pengetahuan, bukan cerita teori atau kau mau baca-baca atau kau mau diskusi tajam. Nggak ada itu, nggak ada. Di sini full praktek ilmu roh ya. Dan kau akan dimatikan terlebih dahulu loh. Dan kau akan masuk neraka. Dan kau akan dihabisi lewat egomu. Nggak ada enaknya. Nah, kau nanti khayalanmu mengira dapat kaya, dapat sembuh, dapat sakti, dapat apa. Kau akan kecewa. Di sini masuk neraka dan masuk kampus Taklim Ma'rifat wajib bayar. Gue giliran dikasih tahu syarat rukunnya, loh ngaji kok bayar ya? Sakarepku, aturanku dhewe kok protes. Gagal ya wis ya. Makanya jangan ngotot. Kan banyak yang saya screenshot itu. Mau ngaji kemudian marah-marah karena pembayar. Karena bla 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 bla, saya blokir, ngamuk loh. Sakarepmu. Wah, gak butuh kon kok ya. Kamu cari guru yang lain ya. Aku gak butuh kon ya. Kalau ke sini ya, bawa duit, bawa gorengan, kata David Saguna. Jangan lupa sama lombok-lomboknya dan juga harus anget. Coba ya. Kalau kau bawa lemper misalkan ya, atau onde-onde, atau tempe goreng, atau ote-ote ya, kau juga harus bawa kompor. Masak dulu di depan pintu baru ketemu Mr. TM. Ya Mr. TM, inilah suguhan saya kepadamu. Nah itu dah. Dalam kondisi anget-anget panas beserta lombok-lomboknya. Baru sah. Kau gak ngerti syaratnya kalau kepingin nginclik kayak gitu. Makanya simak dulu ya video-video Taklim Ma'rifat. Dan juga follow FB saya ya. Gak usah ngamuk dhisik kok pengen meleduk kayak ya. Tak kandani ya. Dakwah Taklim Ma'rifat 3 tahun ya. Gak dicekal polisi. Paham gak maksudnya kamu? Saya dakwah nasional apa kelas Tarkam? Nasional. Nasional, bukan antar kampung ya. Waduh. Yang nasional aja jinak masa RT RW ngamuk. Ya betul lo. Yang MUI saya sebut aja lo jinak. Ya betul lo. Masa ulama kelas kampung malah yang emosi. Ini strategi tinggi ya. Makanya simak dulu dengan kepala dingin ya. Kalau belum dingin, ya siraman es batu gitu ya toh. Beliau di Alfamart, Indomart ya. Air dingin, nah, siraman kepalamu baru nonton. Ngono kok bingung. Ya. 3 tahun gak ada yang nongol. Apa gak udah bukti ini, gitu? Sahadat gak ada yang ngerti loh. Gak ada yang ngerti, biar ulama kayak Ustadz Gus Buyabi gak ada yang ngerti. Kalau ngerti, wah berarti dia memang ahli zikir, ahli hakikat ya. Jadi ini ilmu yang fresh from the oven ya. Maklum ya, saya belajar bahasa Inggris. Habis ketemu orang Singapura. Coba salaman. What's your name? My name is Manar. Oke. Nice to meet you, oke? Ngono carane, Pak. Dodolan mie ayam
Ngertine mie ayam ya Pak Gus sih. Lah iki lho, ndok ngene ndok. Ngene iki. Kene. Ndok ngono. Yo. Ketemu lho si anget. Iki ini bener. Loh ya. Taklim Arifat mangan ndok. Oh enak toh? Jadi gitu ya. Kalau mau belajar di sini itu pahami dulu ya. Saya nggak meladeni telepon. Nggak meladeni diskusi tanya jawab. Karena apa? Sudah saya terangkan. Gue takon-takon syaratil. Lapo takon maneh? Oh, sudah saya terangkan. Emosi ketika ada syarat yang bayar. Nah, kon jare wis lihat video saya. Ya. 2,5 juta. Itu bayarnya masuk kampus ya. Nanti bulan depan saya naikkan lagi. Mau 5 juta apa 10 juta? Serah aku dong. Saya naik cocotku. Lah kok protes? Taklim Arifat punya siapa? Punya aku. Ngapain kamu kok protes? Kamu nggak suka ya? Cari guru yang lain. Kau kok bingung ya? Oke ya. Saya menunggu seorang Singapore from apa ya? Sekolah lah. The other country, a nation ya. The other nation from Indonesia. Oke? You know that? Sekolah lah kayaknya ya. Pak Mentor siap? Oh, siap ya. Apa nih siap? Sekolah ya. Gak usah pinter-pinter ya. Akalmu gak usah diisi pengetahuan gak apa-apa. Siapa diisi nur ya gak? Ya Ma'rifat beserta Tuhan. Beserta Tuhan harus nol apa? Harus ada isinya? Harus nol ya. Gak usah pinter ya. Gak usah pinter. Cara si pinter cuma mister. Yang brilian baik hati dan sombong banget. Gak betul-betul untuk Pak Gus. Kurang ajar Pak Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.